Basuki Rahmat, Wakabit Kesiswaan Ibu Diah Estuti, Wakabit Sarana Prasarana Bapak Muh Hidayat, sedangkan Wakabit Humas adalah Bu Ida sendiri, Bu Ida Puspita. Nah, langkah kebijakannya apa nih? Apa ya kebijakan yang diambil agar visi dan misinya tadi itu bisa diwujudkan, bisa tercapai, bisa sukses. Nah, antara lain, satu, bahwasanya setiap kegiatan itu didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah yang secara langsung sebagai bentuk pengalaman terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam sekaligus untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini membuka akses dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya nih bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki melalui kegiatan pendampingan dan bimbingan serta memberdayakan unit-unit kegiatan siswa. Ya, mari Ananda kelas 10 ya, cobalah diasah bakatnya, ayo raih prestasi ya, diasah bisa mengikuti setiap kegiatan yang disukai apa, passionnya apa, sangat tertarik di bidang apa, kemudian fokus di situ, kemudian diasah, insya Allah nanti akan meraih prestasi. Kemudian menyelenggarakan pelatihan dan sejenisnya, serta mendorong pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pertemuan NGMP, Bapak Ibu Guru MAN 2 Yogyakarta itu luar biasa ya, bahkan ada yang menjadi tutor tingkat nasional. Kemudian lembaga terkait pendidikan lanjutan serta monitoring dan supervisi terhadap kinerja dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Jadi Bapak Ibu Guru pun itu juga ada rambu-rambunya, ada tertib yang harus dipenuhi ya, yang harus dipenuhi. Kemudian mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan atau menyediakan sarana prasarana yang representatif guna mendukung optimalisasi pelayanan dan pembelajaran dibarengi dengan mengkondisikan lingkungan yang nyaman. Jadi untuk sukses itu memang banyak hal-hal yang harus dilakukan ya. Kemudian menumbuh kembangkan keterbukaan, kebersamaan dan kekeluargaan antar warga madrasah untuk mendukung kerjasama dan saling membantu sehingga warga madrasah merasa at home. Jadi kalau kita bekerja atau sekolah lingkungannya itu serasa seperti keluarga besar, maka kekompakan yang didapat, nah kompak itu adalah modal utama yang mendasar agar kita bisa maju bersama. Nah, capaian tujuan itu apa saja ya? Nah, capaian tujuannya itu antara lain meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan, meningkatkan kepribadian dan akhlak mulia. Jadi tidak hanya cerdas, tidak hanya mendalam pengetahuannya, tapi juga kepribadian dan akhlak mulia juga sangat-sangat penting. Kemudian life skill, keterampilan hidupnya agar bisa mandiri, untuk bisa daya saing secara global. Zaman sekarang ini persaingannya, bekalnya juga harus banyak, harus mendalam untuk bisa survive. Nah, itu keterampilan untuk hidup mandiri itu perlu ditingkatkan. Dan juga, nah ini jangan hanya kalau bisa, ayo, tidak hanya S1, bisa juga lanjut ke S2, bisa juga lanjut ke S3 ya, untuk mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Nah ini Bu Ida tampilkan, ini banyak gambar-gambar kakak-kakak kelasmu yang kemarin itu sudah bisa meraih prestasi ya. Bisa meraih prestasi karena ketekunan mereka untuk mengasah talentanya. Ini antara lain Mbak Ella itu kemarin juara 2 tingkat nasional di bidang fisika. Kemudian ini ada yang taekwondo ya, kemudian ada yang atletik, kemudian di trofi di Ponegoro Cup kita semuanya diborong habis sama
kakak-kakak Mandua Yogyakarta, wah keren sekali. Kemudian ini taekwondo juga begitu ya, taekwondo juga jadi juara umum borong habis ya. Nah ini di tahun 2019 pun ini di bidang fisika ini KSM-nya maju ke tingkat provinsi. Kemudian tujuan umumnya apa ya Mandua Yogyakarta itu? Nah, dalam konteks nasional itu kan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berfungsi untuk mengembangkan kemampuan. Jadi selain mengembangkan kemampuan juga membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Kalau setiap warganya memiliki kemampuan, watak, peradaban bangsanya, maka bermartabat dalam rangka mencerdas kehidupan bangsanya bisa diwujudkan. Jadi fungsinya itu menyelenggarakan pendidikan nasional dalam rangka untuk mencapai tujuan, yaitu apa nih? Tujuannya adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi Indonesia yang utuh. Waduh, Indonesia itu yang seperti apa ya? Nah, manusia yang memiliki ciri-cirinya, Indonesia manusia utuh itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala ya, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah ini berlanjut, kalau ini di bidang keagamaan ya, musabaqah tilawatil Quran, ini ada pencak silat, nah gitu ya. Baik, nah tujuannya, kalau tadi tujuan umum sudah ya, sekarang tujuan khususnya apa nih? Nah, tujuan khusus itu terwujudnya insan madrasah yang mengamalkan nilai dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari nih. Jadi ajaran Islam yang diterapkan benar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya sekedar nilai PAI-nya berapa dan seterusnya, tapi diterapkan. Jadi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil, mandiri untuk melanjutkan pendidikan. Terwujudnya budaya kerja tinggi dalam memberikan pelayanan pendidikan. Ini bagi Bapak Ibu guru dan pegawai Mandua Yogyakarta. Kemudian terwujudnya madrasah yang memiliki keleluasaan, akuntabilitas dan bermartabat. Terwujudnya insan madrasah yang menguasai teknologi dan bahasa asing sekarang sudah tidak bisa dihindari lagi ya, tidak bisa dihindari lagi bahwasanya mau tidak mau kita harus mau belajar untuk bisa menguasai teknologi informasi dan bahasa asing karena kita sudah masuk dunia digital juga dunia globalisasi, tidak bisa dihindari lagi. Nah, ini semua harus punya bekal ya. Kemudian terciptanya lingkungan dan suasana madrasah yang bersih, sehat, tertib, nyaman, aman, dan islami. Kemudian terintegrasinya wawasan lingkungan dalam proses pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran, kalau kita peduli lingkungan, seterusnya, maka ya proses pembelajarannya untuk menjadi menuju manusia seutuhnya tadi akan terbangun. Baik, madrasah itu tidak bisa hidup sendiri ya Ananda, bahwasanya suatu madrasah atau institusi itu tidak bisa hidup sendiri, memang harus berhubungan dan harus bisa bekerja sama dengan orang lain ya. Dalam hal ini harus bisa bersinergi nih, bekerja sama dengan orang tua atau komite. Dengan perguruan tinggi harus bisa berhubungan dengan perguruan tinggi, dengan swasta, dengan alumni apalagi. Dan harus bisa bekerja sama juga dengan Kementerian Agama dan dinas-dinas yang menaungi kita. Nah, ini tadi gambarnya, sekarang datanya ya, Ananda, coba dilihat nih. Ada Mbak Ahila, Olimpiade Fisika Nasional. Ada Mas Syahruli Akbar, Mas Muara Anugrah, Liana Krisna, Rovinka Salma, Fadian Karisma,
Ya, itu juara 1 tingkat nasional, tim pendukung terbaik Festival Sastra Nasional 2019. Wah, keren sekali ya. Ini dengan sekolah menengah tingkat atas, itu berarti dengan SMA, dengan SMK. Nah, kakak-kakak kelas kita yang MAN 2 Yogyakarta bisa menunjukkan prestasinya sebagai juara 1. Fadian Karisma ini pemeran pembantu putri terbaik FSN. Waduh, keren ya, tingkat nasional. Kemudian Rovin Kasalma, Naini Rodiah juga juara 1, pembaca puisi terbaik bagi Mbak Ronvika, dan ini jago tapak suci championship tingkat nasional juara 1. Waduh, keren ya, alhamdulillah ya, keren sekali. Kemudian Mbak Nur Aisyah, pencak silat, Mas Aswangga Sujati, pencak silat, Aulia Rahman, pencak silat, nih Mas Akbar, Dita Zetni, Zaid, wah ini game bisnis simulation juara 1 tingkat nasional, wow ya. Kemudian Mbak Fikri, Mbak Ayu Fajri, juara 3 bisnis vlog and plan competition tingkat nasional juga. Mas Farhan, Mbak Fatimah juara 2 pencak silat regional. Kalau Mas Farhan tadi yang satu tim juara 3 di Business Vlog and Plan Competition tingkat nasional. Kemudian tim futsal MAN 2 juara 1 UMP di IY Jateng. Ini ada Mbak Fatimah, ada Mas Aulia, juara pencak silat DIY Jateng, ada taekwondonya itu juara 1, juara 2, Nafara Subulana, Nikita Dewi Nugraheni, Anissa Tativi Devi, taekwondo ini ya, Nur Maulita Asari, kemudian Muna Zulfa Pranomo Putri, taekwondo Wali Kota Kap DIY dan Jateng. Begitu juga Mas Erik, taekwondo Wali Kota Kap DIY Jateng, dan Mbak Stalma juara 1 nih, juara 1 puisi Islamic Competition DIY. Kemudian Mbak Naswa juara 1 Musabakoh Tilawatil Quran DIY. Ada juara 1 berturut-turut ini Mbak Sherly, Mbak Saputri, Mbak Rizky Cahyani juara 1. Ada yang juara 1 Musabakoh pidato bahasa Inggris Dai-Daiyah DIY. Mbak Nasya juara 2 Dai, Mbak Ayu Fajri juara 2 Dai, Mbak Ayu Fajri lagi, wah luar biasa ini. Mbak Alia Adinti juara 1 lomba debat bahasa Indonesia. Terus ya, lanjut ya. Ini ada Mas Fikri juara 2. Fikri lagi juara 1 vlog sejarah, penyiar radio. Waduh, ini multitalenta ya, multitalenta, masing-masing mengasah talentanya sehingga bisa raih prestasi. Ada penyiar radio, ada vlog sejarah. Kemudian di bidang atletik nih juara 1 lari estafet 100 meter Porda loh ya, Porda Mas Yunian. Kemudian Deva Abiansa juara 3 kejuaraan daerah Inke, kemudian kejuaraan daerah Inke ya. Ahmad Firdaus juara 3 judo putra Porda. Kemudian tim pramuka tidak kalah juga di Bahari Scott Camp Kota Jogja juara 1, Raihan Rasid juara 3 Jogja Archery Turnamen Kota Jogja. Nah, itu tadi prestasinya sebenarnya masih banyak yang belum terekam, yang akhir-akhir ini yang dicapai oleh kakak-kakak kelas kalian. Belum sempat terekam di sini ya. Nah, itu nanti semoga menginspirasi Ananda sekalian kelas 10 nih. Kelas 10 ya. Ayo seperti kakak kelas kalian, cobalah nanti kalian pilih, saya ini tertarik atau saya ini paling suka apa ya. Nah, setelah diawali dari saya paling suka apa, nah saya ingin berprestasi di bidang yang paling saya suka nih. Saya ingin
di bidang ini, saya ingin di bidang itulah, tekuni ya, tekuni. Nanti insya Allah akan prestasi itu akan bisa diraih. Nah, agar Ananda mengenal nih sebenarnya kondisi MAN 2 seperti apa ya, yang tahun 2019-2020